Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang akan bertugas nanti menjadi pengawas TPS. Di sini saya akan membagikan informasi mengenai tugas utama pengawas TPS pada pemilu 2024 nanti. Nah, teman-teman, pengawas pemungutan suara dan penghitungan suara itu merupakan pengawasan yang paling tinggi dalam pemilihan serentak pemilu 2024 nanti. Karena, pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat, itu biasanya terjadinya di, tingkat pemilihan tempat pemungutan suara atau di TPS. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan, informasi tugas apa saja sih yang harus dipahami oleh pengawas TPS pemilu 2024. Karena bisa dikatakan 2024 ini eee, memiliki aturan yang sangat kompleks teman-teman, ada banyak tambahan. Nah, yang pertama, teman-teman tentunya nanti setelah dilantik menjadi pengawas TPS Pemilu 2024, teman-teman akan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu kecamatan dan nantinya akan ada sebuah buku panduan yang sudah disusun oleh Bawaslu untuk Pemilu 2024. Jadi teman-teman tenang saja karena nanti setelah dilantik akan ada, bimbingan teknis baik dari Panwasdes atau juga Panwascam untuk, mengenal lebih jauh untuk mempersiapkan diri, dalam pengawasan di TPS nanti. Kemudian yang kedua, teman-teman, nanti, tugasnya itu melakukan koordinasi kepada pihak RT, RW, atau yang lainnya, serta nanti berkoordinasi dengan KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing-masing. Tentunya di TPS masing-masing pasti teman-teman sudah mengenal lebih dekat ya dengan RT, RW, dengan KPPS, jadi bisa bekerja sama untuk, dari mulai pembentukan tempat pemungutan suara nanti ya, sampai nanti persiapan pemungutan suara. Kemudian selanjutnya teman-teman, tugas utamanya yaitu mengawasi nanti persiapan pemungutan suara. Seperti yang saya katakan tadi, jadi yang diawasi itu adalah pembentukan pendirian TPS. Jadi TPS itu di mana tempatnya, di mana didirikannya gitu kan. Nah, teman-teman harus tahu itu ya. Biasanya 2 hari sebelum pelaksanaan itu sudah dipasang gitu ya. Kemudian pendistribusian Prom C pemberitahuan. Nah, ini biasanya, surat pemberitahuan untuk seluruh pemilih tetap yang ada di TPS 1 contohnya. Teman-teman harus lihat apakah semua formulir itu sudah didistribusikan, sudah diberikan kepada DPT yang akan memilih nanti atau belum gitu ya. Nanti akan ada teknis lebih jelasnya, simulasinya juga dari, Bawaslu teman-teman ya. Kemudian tugas yang keempat yang harus teman-teman pahami itu nanti teman-teman akan mendapatkan salinan DPT atau daftar pemilih tetap dari KPS, nggak tahu dari KPPS, nggak tahu dari Panwasdes ya. Nanti akan dapat itu kalau ada 200 DPT berarti teman-teman harus, melihat gitu yang udah daftar DPT itu namanya, NIK-nya gitu kan. Dipelajari aja nggak apa-apa ya. Kemudian, yang kelima nanti teman-teman akan menghadiri tentunya ini yang paling utama ya, menghadiri proses pemungutan dan penghitungan suara pada jam setengah tujuh. Jadi, yang ketika dimulainya jam setengah tujuh itu teman-teman sudah ada di lokasi, menyaksikan kegiatan, KPPS dimulai dari, pembacaan sumpah biasanya ya, kemudian sampai nanti mendapatkan hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan suara itu ya setelah beresnya KPPS ya. Jadi kalau beresnya sampai jam 10 malam, ya sampai situ gitu ya. Jadi sama-sama bekerja ya gitu ya teman-teman ya. Pengalaman 2019 juga banyak, pengawas yang pulang duluan gitu kan, nggak sampai selesai karena mungkin capek juga. Nah, di sini teman-teman bisa mengkoordinasikannya dengan KPPS supaya bisa cepat dan berjalan dengan lancar, itu teman-teman ya. Kemudian, selanjutnya teman-teman nanti tugasnya memeriksa, memvalidasi hasil perhitungan suara, sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui Sirekap serta data yang disalin. Jadi semuanya harus sama teman-teman, antara yang ditulis secara manual di formulir, kemudian yang difotokan di SIM dikirimkan ke Sirekap, dan juga salinnya itu harus sama gitu kan.
Nah, di sini teman-teman harus jeli ya melihatnya, koordinasi dengan anggota KPPS-nya, jadi supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya, nah nanti teman-teman pada saat mengawasi perhitungan suara di TPS nanti, teman-teman bisa memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kalau ada salah satu tidak sesuai, nah teman-teman bisa membantu, bisa langsung melakukan perbaikan gitu, maksudnya itu melakukan sanggahan di sana. Jadi ketika KPS melakukan proses penghitungan suara, contohnya nih ada yang hanya bawa KTP saja, kemudian tidak membawa surat suara. Nah itu jangan dilayani dulu ya, harus ditunda sampai nanti selesai jam 12 seperti itu. Kalau KPPS-nya nggak tahu, nanti teman-teman kasih tahu ya. Makanya pengawas ini harus lebih tahu daripada KPPS, tugas KPPS-nya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara itu sesuai dengan aturan. Jadi peraturannya sesuai mulai dari awal sampai akhir itu teman-teman harus tahu ya, harus sesuai ya. Bisa didokumentasikan lah, bisa dilihat itu kan. Kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa ditulis dalam catatan teman-teman ya, untuk bahan bukti teman-teman kalau sudah melakukan pengawasan. Kemudian ini yang ke-10 itu teman-teman harus mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi kalau ada kesalahan, ada eee, kekurangan kalau ada kesalahan, apabila kesalahan tersebut bisa diperbaiki langsung pada saat berjalannya pemungutan suara itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, teman-teman dokumentasikan aja dalam bentuk foto ataupun juga video seperti itu. Tapi saya harapkan semoga pemilu nanti berjalan lancar ya dan bisa berkoordinasi kerjasama yang baik antara KPPS dan pengawas juga saksi-saksinya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi ada pelanggaran seperti itu ya. Karena kita menginginkan pesta demokrasi yang damai, jujur, adil, dan transparan. Kemudian selanjutnya, menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara nanti setelah selesai proses penghitungan suaranya. Jadi teman-teman akan mendapatkan salinan berita acara dan sertifikat hasilnya setelah selesai. Jadi kalau selesainya jam 10 pagi, jam 10 malam, itu boleh nanti teman-teman akan mendapatkan jam 10 malam. Jadi kalau selesainya sore, ya teman-teman akan mendapatkannya sore ya, tergantung dari, seberapa efisien dan cepatnya kinerja dari KPPS teman-teman ya. Makanya kalau ada yang kurang bisa dibantu. Kemudian selanjutnya, nanti teman-teman juga setelah selesai proses perhitungan suaranya, tugas utamanya itu yaitu mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK. Jadi kalau PPS-nya ada di desa, dari TPS 1 contohnya ke desa, ya udah teman-teman harus kawal ya, dari belakang gitu. Sambil dipoto, nih saya sudah mengawal ada dokumentasinya, tidak ada terjadi kecurangan atau tidak terjadi pembelotan atau gimana gitu kan. Ya itu wayahna ya harus dikerjakan. Kemudian selanjutnya, mencatat seluruh kejadian, adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran, ataupun tidak ada sama sekali ke dalam formulir A dalam Siwaslu. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga salah satu aplikasinya Siwaslu ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, nanti kalau tidak ada kejadian, teman-teman bisa diisi dengan kata nihil, tidak ada ya. Tapi kalau ada bisa ditulis. Nah, itu saja teman-teman ada 13 tugas utama dari pengawas TPS di pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk belajar lagi ya sedikit demi sedikit, mengetahui apa sih tugasnya gitu kan. Kalau udah tahu sedikit demi sedikit nanti tidak akan linglung lagi pada saat kita melakukan pelaksanaan pengawasan di TPS nanti. Sekian dan terima kasih teman-teman, semoga ini membantu. Jangan lupa nantikan video berikutnya, insya Allah akan saya share di channel YouTube saya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.